Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Jumpa lagi di channel Mulyadi Al-Gunsari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ilmu nahu dengan menggunakan kitab An-Nahwul Wadih juz yang pertama atau Al-Juz'ul Awwal. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar fi'il mudhari. Pada episode-episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa fi'il mudhari itu bisa nasab apabila dimasuki oleh amil nasab, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Kalau ada 4 huruf ini, maka fi'il mudhari ini bisa dia berubah menjadi nasab. Kemudian fi'il mudhari ini juga bisa i'rabannya itu menjadi majzum atau jazam apabila didahului fi'il mudhari ini dengan amil-amil jazam, yaitu lam dan la serta in. Lam dan la ini menjazamkan satu fi'il saja, sedangkan in adalah harfu syartin yang dapat menjazamkan 2 fi'il sekaligus. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika masih kurang dipahami atau ada yang dilupa, bisa kembali menonton episode-episode sebelumnya agar pembahasan kali ini bisa nyambung ya. Sekarang kita akan membahas tentang raf'ul fi'lil mudhari, rafa'nya fi'il mudhari. Perlu saya ulang-ulang bahwa fi'il mudhari ini adalah satu-satunya fi'il yang kondisinya bisa mabni, bisa juga mu'rab. Dan ketika dia mu'rab atau bisa berubah-ubah, maka perubahan fi'il mudhari itu menjadi 3 saja: rafa, nasab, dan jazam. Nasab dan jazam sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan rafa. Kapan fi'il mudhari itu dalam keadaan rafa? Sekarang akan kita bahas. Mari kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Tatirul hamamatu, burung hantu itu terbang. Ya'udul musafiru, orang yang musafir itu kembali atau pulang. Tasirus suhabu, tasirus sahabu, awan itu berjalan. Yanzilul mataru, hujan sedang turun. Yathurul ghubaru, debu itu berterbangan atau bertebaran. Yahkumul qadhi, qadhi itu atau hakim itu sedang memberikan putusan atau menghukum, memberikan putusan atau hukuman. Al-bahthu, pembahasan. Al-af'alu fil amsilatil mutaqaddimati kulluha af'alun mudhari'atun. Fi'il-fi'il pada contoh-contoh yang sudah lewat, yang dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi, semuanya adalah fi'il mudhari. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan. Kalau kita perhatikan akhir-akhir dari kata fi'il mudhari itu, kita akan mendapati bahwa fi'il mudhari itu dalam keadaan marfu'. Fama sababur raf'i, maka pertanyaannya di sini adalah apa yang menyebabkan dia rafa? As-sababu, sebabnya, anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawatil lati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha. Yang menyebabkan fi'il mudhari ini marfu adalah karena fi'il mudhari ini tidak didahului oleh amil-amil yang menyebabkan dia wajib menjadi nasab atau amil-amil yang menyebabkan dia menjadi jazam. Walidzalika irtafa'at fakhuluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababur raf'i. Maka karena itulah kita melihat bahwa fi'il mudhari ini menjadi rafa, sehingga sunyinya fi'il mudhari ini dari amil-amil nasab dan amil-amil jazam adalah menjadi sebab dia itu kenapa dia menjadi rafa. Al-qaidatu, kaidah. Nah, ini kaidahnya. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Fi'il mudhari itu dirofakkan
apabila tidak didahului oleh amil-amil nasab atau amil-amil jazam. Nah, jadi kesimpulannya di sini fi'il mudhari itu dalam keadaan rafa apabila tidak diawali oleh amil nasab atau amil jazam. Amil nasab seperti an, lan, idzan dan kai. Sedangkan amil jazam seperti lam, la dan in. Kalau tidak ada huruf-huruf jazam atau huruf-huruf nasab, maka wajib hukumnya fi'il mudhari itu dirofakkan. Misalnya di sini kata tatiru. Tatiru artinya terbang. Ini adalah fi'il mudhari. Kalau kita lihat akhirnya ini dia marfu atau dalam keadaan rofa. Kenapa dia rofa? Ya karena di awalnya ini tidak ada huruf nasab atau huruf jazam. Di awalnya itu tidak ada amil nasab atau amil jazam. Nah, kalau tidak ada amil nasab atau amil jazam, maka wajib kita taruh di sini dalam keadaan rofa. Begitu juga pada contoh ya'udu, tasiru, yanzilu, yathuru, yahkumu. Ini semuanya adalah fi'il mudhari dalam keadaan rofa disebabkan karena di awalnya itu tidak ada amil nasab, tidak ada juga amil jazam. Jadi sederhana sekali ya kalau pembahasan tentang raf'ul fi'lil mudhari ini. Kenapa fi'il mudhari itu menjadi rafa? Ya karena tidak diawali oleh amil-amil nasab dan tidak juga diawali oleh amil-amil jazam. Karena kalau fi'il mudhari itu di awalnya itu ada amil nasab, maka otomatis dia menjadi mansub. Misalnya di sini kita tambahkan lan. Ya, lan ini kan amil nasab, maka di sini kita tidak baca lan tatiru, tetapi kita baca lan tatiro. Nah, dia menjadi nasab. Tapi karena tidak ada lan di sini, maka kembali dia dibaca marfu menjadi tatiru. Begitu juga dengan kata ya'udu. Kenapa dibaca marfu di sini? Karena dia di awalnya itu tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Kalau kita taruh amil jazam misalnya di sini lam, maka ini kita baca lam ya'ud. Huruf dalnya itu sukun ya, lam ya'ud. Tidak kembali artinya atau tidak pulang itu. Tasiru, begitu juga kata tasiru ini fi'il mudhari dia marfu karena di awalnya ini tidak ada amil nasab, tidak ada juga amil jazam. Itulah yang menyebabkan kenapa fi'il mudhari ini menjadi marfu. Nah, semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dan kalau ada yang masih dibingungkan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Mari kita sungguh-sungguh dalam belajar ilmu nahwu sebagai bekal kita dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.